Langit sore itu berwarna jingga keemasan, warna yang selalu berhasil menenangkan hatiku. Dari jendela ruang keluarga, aku memandang Rian, putra semata wayangku yang berusia 7 tahun, sedang duduk bersimpuh di atas karpet Persia dengan khusyuk. Di hadapannya, duduk seorang wanita yang kehadirannya selama setahun terakhir ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga kami. Namanya Aisyah. Ustadzah Aisyah, begitu Rian biasa memanggilnya. Aku tersenyum. Suara Aisyah yang lembut dan merdu saat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran terdengar begitu menenangkan, mengisi setiap sudut rumah kami dengan kedamaian. Ia adalah guru ngaji yang aku pilihkan khusus untuk Rian. Aku menemukannya melalui rekomendasi salah satu teman di pengajian rutin ibu-ibu kompleks. Mereka bilang, Aisyah adalah seorang hafizah muda yang ilmunya mumpuni dan akhlaknya terpuji. Dan setelah setahun mengenalnya, aku tidak punya alasan untuk meragukan pujian itu. Aisyah adalah perwujudan dari wanita solehah yang sering aku dengar dalam ceramah-ceramah agama. Parasnya cantik alami, dengan kulit kuning langsat yang bersih dan sepasang mata teduh yang selalu memancarkan kelembutan. Wajahnya yang polos tanpa riasan berlebihan itu selalu dibingkai oleh hijab syari yang menjulur menutupi dada. Pakaiannya selalu gamis longgar dengan warna-warna pastel yang menyejukkan mata. Tutur katanya santun, setiap kalimat yang keluar dari bibirnya seolah telah ditimbang dengan hati-hati agar tidak menyinggung perasaan lawan bicaranya. Awalnya, aku hanya memandangnya sebagai seorang guru untuk anakku. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan kami menjadi lebih dari itu. Usianya yang hanya terpaut 5 tahun di bawahku membuat kami cepat akrab. Aku mulai menganggapnya seperti adikku sendiri. Ia seringkali tetap tinggal sejenak setelah selesai mengajar Rian, menemaniku minum teh di teras belakang sambil bercerita tentang banyak hal. Mbak Arini, Rian itu anaknya cerdas sekali, ya. Cepat sekali menangkap pelajaran, pujinya suatu sore, sambil tersenyum tulus. Matanya berbinar menatap Rian yang sudah berlari ke taman untuk bermain. Aku tertawa kecil. Alhamdulillah, Ustadzah. Terima kasih bimbingannya. Sejak diajar Ustadzah, bacaan Qurannya jadi jauh lebih baik. Sholatnya juga jadi lebih rajin, nggak perlu disuruh-suruh lagi. Itu semua karena hidayah dari Allah, Mbak. Saya hanya perantara, jawabnya dengan rendah hati, menundukkan pandangannya. Sikapnya yang seperti itulah yang membuatku semakin kagum. Di tengah dunia yang serba materialistis, masih ada sosok seperti Aisyah yang begitu membumi dan tulus. Aku merasa beruntung telah dipertemukan dengannya. Aku tidak hanya mendapatkan seorang guru agama yang baik untuk Rian, tetapi juga seorang teman, seorang adik, tempatku bisa berbagi cerita. Ya, berbagi cerita. Ironisnya, aku sering menjadikan Aisyah sebagai tempat curhatku. Aku merasa nyaman bercerita padanya, mungkin karena pembawaannya yang tenang dan citranya yang religius. Aku merasa ia bisa memberiku nasihat yang menyejukkan dari sudut pandang agama. Aku bercerita tentang Rian, tentang tumbuh kembangnya, tentang kekhawatiranku sebagai seorang ibu. Aku juga bercerita tentang pekerjaanku, tentang bagaimana aku harus membagi waktu antara mengurus perusahaan peninggalan ayahku dan menjadi seorang ibu rumah tangga. Dan yang paling sering, aku bercerita tentang suamiku, Bara. Bara adalah pria yang sangat aku cintai. Pernikahan kami yang sudah berjalan 10 tahun ini terasa begitu sempurna di mata orang lain. Kami dikaruniai Rian, putra yang tampan dan cerdas. Secara finansial, kami lebih dari cukup. Aku mewarisi perusahaan properti milik ayahku, dan Bara, yang awalnya adalah seorang arsitek brilian di perusahaan lain, aku tarik untuk membantuku mengelola bisnis keluarga. Ia kupercaya sebagai direktur proyek, posisi vital yang mengendalikan semua pembangunan yang kami kerjakan. Namun, di balik kesempurnaan yang tampak dari luar itu, ada kerikil-kerikil kecil yang mulai mengganggu langkah rumah tangga kami. Beberapa bulan terakhir, Bara mulai sering pulang malam. Alasannya selalu sama, pekerjaan. Proyek baru di luar kota, rapat mendadak. Dengan klien, atau pengawasan lembur yang harus ia lakukan sendiri. Awalnya aku percaya. Aku tahu betul bagaimana tuntutan pekerjaannya. Aku sendiri yang memberinya tanggung jawab sebesar itu. Tapi frekuensinya menjadi semakin sering, terkadang bahkan ia tidak pulang selama 2 atau 3 hari dengan alasan harus menginap di lokasi proyek. Hatiku mulai resah.
Naluri seorang istri mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suamiku itu, Ustadzah, memang pekerja keras. Aku bangga sekali padanya. Tapi kadang aku khawatir, dia terlalu memforsir dirinya, kataku pada Aisyah di suatu sore yang lain, mencoba menutupi kegelisahanku dengan selubung kekhawatiran akan kesehatannya. Aisyah menatapku dengan tatapan penuh simpati. Ia menggeser duduknya lebih dekat, tangannya yang halus menepuk punggung tanganku dengan lembut. Mas Bara pasti melakukan itu semua untuk Mbak Arini dan Rian. Laki-laki memang punya tanggung jawab besar sebagai kepala keluarga. Mbak Arini yang sabar, ya. Jangan lupa doakan selalu Mas Bara agar diberi kesehatan dan dilindungi dari segala macam godaan. Nasihatnya selalu seperti itu. Menenangkan, menyejukkan, dan membuatku merasa bersalah karena telah berpikiran buruk tentang suamiku. Godaan, kata itu terngiang di telingaku. Itulah ketakutan terbesarku. Godaan dalam bentuk wanita lain. Aku takut, Ustadzah. Aku akhirnya memberanikan diri untuk bersuara lebih jujur. Mataku mulai terasa panas. Aku takut ada wanita lain di hidupnya. Aisyah terdiam sejenak. Ia menarik napas pelan. Mbak, jangan biarkan syaitan membisikkan prasangka buruk di hati Mbak. Itu bisa merusak keharmonisan rumah tangga. Selama Mbak belum melihat buktinya sendiri, percayakan saja pada suami Mbak. Perbanyak sholat, Mbak. Minta petunjuk sama Allah. Insya Allah, rumah tangga Mbak Arini akan selalu dalam lindungannya. Aku mengangguk, mencoba menyerap setiap kata-katanya. Ya, dia benar. Aku tidak boleh berprasangka buruk. Aku harus percaya pada Bara. Aku harus lebih banyak berdoa. Kata-katanya terasa seperti embun pagi yang menyejukkan hatiku yang mulai terbakar api cemburu dan curiga. Aku memeluknya erat, berterima kasih karena telah menjadi pendengar yang baik. Oh, betapa bodohnya aku saat itu. Aku tidak tahu bahwa di balik tatapan simpatiknya, di balik senyum teduhnya, di balik kata-kata bijaknya, ada sebuah tawa kemenangan yang ia sembunyikan rapat-rapat. Aku tidak tahu bahwa wanita yang kuanggap adik, yang kujadikan tempat berkeluh kesah tentang kemungkinan adanya orang ketiga, justru adalah orang ketiga itu sendiri. Aku tidak tahu bahwa saat aku mengeluhkan suamiku yang jarang pulang, aku sedang mengeluhkannya pada wanita yang menjadi alasan suamiku tidak pulang. Ia pasti menertawakanku dalam hati, menganggapku wanita naif yang dengan bodohnya menceritakan strategi perebutan suaminya sendiri kepadanya. Kecurigaanku yang sesungguhnya mulai terbentuk bukan dari frekuensi kepulangan Bara, melainkan dari sebuah pola aneh yang terjadi berulang kali. Sebuah kebetulan yang terlalu sering untuk bisa disebut sebagai kebetulan. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Bara mengirimiku pesan singkat. Sayang, maaf malam ini Mas nggak bisa pulang. Ada masalah di proyek Sentul, harus Mas awasi langsung. Mungkin sampai besok sore baru kelar. Jaga diri baik-baik ya, sama Rian. Love you. Aku membaca pesan itu dengan hati yang hampa. Lagi. Ini sudah yang ketiga kalinya dalam 2 minggu terakhir. Aku membalasnya dengan singkat, mencoba terdengar tegar, meski hatiku remuk. Setengah jam kemudian, ponselku bergetar lagi. Kali ini dari Aisyah. Assalamualaikum, Mbak Arini. Mohon maaf sebelumnya, besok saya izin tidak bisa mengajar Rian dulu. Tiba-tiba ada urusan keluarga yang sangat mendadak dan tidak bisa ditinggalkan. Nanti saya ganti di hari lainnya, Mbak. Terima kasih banyak atas pengertiannya. Aku termangu menatap layar ponsel. Sebuah debaran aneh terasa di dadaku. Ini bukan pertama kalinya. Aku mencoba mengingat-ingat. Ya, aku yakin sekali. Setiap kali Bara tidak pulang dengan alasan kerja lembur atau menginap di proyek, keesokan harinya atau di hari yang sama, Aisyah pasti akan membatalkan jadwal mengajinya dengan berbagai alasan. Sakit, urusan keluarga mendadak, ada pengajian di tempat lain, dan sebagainya. Awalnya aku tidak pernah menghubungkan keduanya. Mana mungkin? Otakku menolak untuk memproses kemungkinan yang paling liar sekalipun. Keduanya adalah dua dunia yang berbeda. Bara, suamiku, seorang direktur proyek yang sibuk. Aisyah, seorang ustadzah sholehah, guru ngaji anakku. Tidak ada titik temu di antara mereka, kecuali di rumahku ini. Mungkin cuma kebetulan, bisikku pada diri sendiri,
mencoba mengusir pikiran-pikiran kotor yang mulai merayap di benakku. Aku mencoba untuk tetap positif. Aku menyiapkan makan malam untuk diriku dan Rian. Kami makan berdua dalam diam. Rian tampak sedikit kecewa saat ku beritahu besok Ustadzah Aisyah tidak bisa datang. Kenapa, Bunda? Ustadzah sakit lagi? Tanyanya dengan polos. Bukan, sayang. Ada urusan keluarga, jawabku sambil memaksakan seulas senyum. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku berkelana, mencoba menyusun potongan-potongan puzzle yang terasa janggal. Bara yang semakin dingin dan berjarak. Ponselnya yang sekarang selalu ia bawa kemana-mana, bahkan ke kamar mandi, dan selalu dalam keadaan terkunci. Wangi parfum wanita yang samar-samar pernah tercium di kemejanya beberapa minggu lalu, yang ia sanggah dengan alasan habis bertemu dengan klien wanita. Dan sekarang, pola aneh antara ketidakhadirannya dan ketidakhadiran Aisyah. Apakah aku sudah gila? Apakah kecurigaanku sudah membutakan logikaku? Menuduh seorang wanita sebaik dan sesolehah Aisyah berselingkuh dengan suamiku sendiri? Rasanya seperti sebuah dosa besar. Aisyah yang begitu santun, yang selalu mengingatkanku untuk berprasangka baik pada suami, yang mengajari anakku tentang surga dan neraka. Tidak mungkin. Ini pasti hanya imajinasiku yang terlalu liar. Aku bangkit dari tempat tidur, berjalan menuju kamar Rian. Kubuka pintunya pelan-pelan. Putraku sudah tertidur pulas, wajahnya damai. Di meja belajarnya, tergeletak Al-Quran kecil miliknya, terbuka di halaman yang terakhir ia baca bersama Aisyah. Melihat itu, hatiku kembali merasa bersalah. Aku menuduh wanita yang telah membimbing anakku ke jalan yang benar. Maafkan Bunda, Nak, bisikku lirih. Bunda hanya terlalu takut kehilangan ayahmu. Aku kembali ke kamar, mencoba memejamkan mata. Aku berdoa, memohon pada Tuhan untuk menjauhkan segala pikiran buruk dari kepalaku, memohon agar rumah tanggaku selalu dilindungi. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri sekali lagi bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Sebuah kebetulan yang sangat tidak menyenangkan. Namun, benih kecurigaan itu telah tertanam. Dan tanpa aku sadari, benih itu mulai tumbuh, akarnya mencengkeram hatiku, siap untuk menghancurkan semua kepercayaan yang pernah aku bangun dengan susah payah. Aku belum tahu bahwa badai terbesar dalam hidupku sedang bergerak mendekat, dan pusat dari badai itu adalah wanita berwajah teduh yang selama ini kuanggap sebagai cahaya penenang di rumahku. Cahaya yang ternyata palsu. Hari-hari berikutnya berlalu dalam kabut kegelisahan. Aku berusaha keras untuk bersikap normal, untuk mengubur kecurigaan yang muncul malam itu dalam-dalam. Aku meyakinkan diriku bahwa itu hanyalah produk dari kelelahanku, dari rasa rinduku pada Bara yang semakin sering absen dari rumah. Namun, benih yang telah tertanam itu sulit untuk dimatikan. Ia terus tumbuh dalam senyap, menyebarkan akarnya ke seluruh relung hati dan pikiranku, mengubah caraku memandang dua orang yang selama ini sangat aku percaya. Bara pulang keesokan sorenya, tepat seperti yang ia katakan di pesannya. Ia tampak lelah. Wajahnya kuyu, ada lingkaran hitam di bawah matanya. Ia langsung memelukku dan Rian begitu tiba di rumah, seolah ingin menebus ketidakhadirannya. Maaf ya, sayang. Proyek kemarin benar-benar kacau. Ada masalah dengan struktur fondasi, Mas harus turun tangan langsung, jelasnya sambil menyeruput kopi panas yang kubuatkan. Aku menatap wajahnya, mencari-cari kebohongan di sana. Tapi yang kutemukan hanya kelelahan. Apakah aku yang terlalu jahat karena telah mencurigainya? Enggak apa-apa, Mas. Aku ngerti kok. Yang penting sekarang Mas sudah di rumah. Mandi dulu Gih, biar seger. Aku udah siapin air hangat, kataku, memainkan peranku sebagai istri yang pengertian. Saat ia masuk ke kamar mandi, ponselnya bergetar di atas meja kopi. Sebuah refleks yang tak bisa kucegah membuatku melirik ke arah layar. Sebuah notifikasi pesan dari nomor tak dikenal. Jantungku berdebar kencang. Tanganku gemetar, ingin sekali meraih ponsel itu dan membacanya. Tapi aku menahan diri. Aku tidak mau menjadi istri yang melanggar privasi suaminya. Aku takut pada apa yang mungkin akan kutemukan. Aku takut bebatuan yang kugenggam erat ini akan hancur dan memperlihatkan ular berbisa di dalamnya. Aku memilih untuk berpaling, berjalan ke dapur dengan langkah gontai. Hanya kebetulan, Arini. Hanya kebetulan,
Aku terus merapalkan mantra itu dalam hati. 2 hari kemudian, Aisyah datang kembali untuk mengajar Rian. Ia meminta maaf berkali-kali karena telah membatalkan janji secara mendadak. Maaf sekali ya, Mbak. Kemarin itu benar-benar darurat. Tante saya yang di kampung tiba-tiba masuk rumah sakit, jadi saya harus ke sana, jelasnya dengan wajah penuh penyesalan. Aku tersenyum, meski terasa kaku. Iya, Ustadzah, enggak apa-apa. Saya ngerti kok. Gimana keadaan tantenya sekarang? Tanyaku, sekadar basa-basi. Alhamdulillah sudah membaik, Mbak. Terima kasih. Kami kembali berbincang seperti biasa setelah ia selesai mengajar. Aku menuangkan teh melati kesukaannya. Ia bercerita tentang pengalamannya di kampung, tentang sawah dan udara segar. Aku mendengarkan dengan saksama, tetapi ada dinding tak kasat mata yang tiba-tiba tumbuh di antara kami. Aku tidak lagi bisa memandangnya dengan kekaguman yang sama. Setiap kali ia tersenyum, aku bertanya-tanya dalam hati, apakah senyum itu tulus? Setiap kali ia menatapku dengan mata teduhnya, aku curiga, kebohongan apa yang ada di baliknya? Aku membenci diriku sendiri karena berpikiran seperti ini. Aku merasa menjadi manusia paling kotor karena menodai citra seorang wanita solehah dengan prasangka burukku. Tapi aku tidak bisa menahannya. Benih itu sudah terlanjur tumbuh. Seminggu berlalu. Kehidupan seolah kembali normal. Bara tidak lagi lembur atau menginap di luar kota. Ia lebih sering di rumah, bahkan sempat mengajakku dan Rian makan malam di luar pada akhir pekan. Ia tampak lebih perhatian, lebih hangat. Aku mulai merasa lega. Mungkin aku memang salah. Mungkin semua kecurigaanku hanyalah paranoia seorang istri yang kesepian. Aku mulai bisa menatap Aisyah lagi tanpa ada rasa curiga di hatiku. Aku mulai percaya lagi pada kesempurnaan palsu rumah tanggaku. Namun, ketenangan itu hanya sesaat. Selasa sore, saat Aisyah sedang mengajar Rian di ruang tengah, Bara pulang lebih awal dari biasanya. Ini adalah kejadian langka. Biasanya ia baru tiba saat hari sudah gelap. Assalamualaikum, sapanya sambil melangkah masuk. Waalaikumsalam, jawabku dan Aisyah hampir bersamaan. Rian langsung berlari memeluk ayahnya. Aku melihat Aisyah sedikit terkejut dengan kehadiran Bara. Ia yang biasanya duduk tegak, tampak sedikit merapatkan duduknya dan menundukkan pandangannya lebih dalam. Sebuah reaksi yang wajar dari seorang wanita yang menjaga pandangannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Setidaknya, itu yang kupikirkan saat itu. Wah, tumben, Mas, jam segini sudah di rumah, tanyaku sambil mengambil tas kerjanya. Iya, meeting terakhir selesai lebih cepat. Lagi pula, Mas kangen sama jagoan ayah, katanya sambil mengangkat Rian ke dalam gendongannya. Matanya kemudian bertemu pandang dengan Aisyah sejenak. Sangat singkat, hanya sepersekian detik. Tapi aku melihatnya. Sebuah tatapan yang sulit kuartikan. Bukan tatapan biasa antara seorang tuan rumah kepada guru ngaji anaknya. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang tersembunyi, sebuah kilat pengakuan yang cepat-cepat mereka padamkan. Bara langsung mengalihkan pandangannya pada Rian, dan Aisyah kembali menunduk, wajahnya tampak sedikit memerah. Jantungku kembali berdebar tak karuan. Apakah aku hanya berhalusinasi? Atau aku baru saja menyaksikan sebuah komunikasi tanpa suara di antara mereka? Ustadzah, kenalkan ini suami saya, Bara, kataku, mencoba menjernihkan suasana yang tiba-tiba terasa canggung. Aisyah mengangguk tanpa mengangkat wajahnya. Aisyah, ucapnya sangat pelan. Bara hanya tersenyum tipis. Sudah sering dengar dari Arini. Terima kasih sudah mengajari Rian, Ustadzah. Setelah itu, Bara langsung naik ke atas untuk membersihkan diri. Aisyah pun pamit pulang tak lama kemudian, bahkan sebelum waktu mengajarnya selesai. Ia bilang ia merasa sedikit tidak enak badan. Malam itu, aku mencoba bertanya pada Bara. Gimana menurutmu Ustadzah Aisyah, Mas? Baik, kan? Bara yang sedang fokus pada laptopnya, menjawab tanpa menoleh. Baik. Kelihatannya orangnya kalem. Jawaban yang sangat singkat dan datar. Terlalu datar. Seolah ia ingin cepat-cepat mengakhiri pembicaraan tentang Aisyah. Ini aneh. Biasanya Bara akan lebih antusias jika membahas tentang perkembangan Rian, termasuk tentang gurunya. Kecurigaanku yang sempat mereda,
kini bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya aku abaikan. Aku teringat beberapa minggu yang lalu, Bara pernah pulang membawa sekotak kue lapis legit. Ia bilang itu pemberian dari salah satu kliennya. Kue itu sangat enak, dan aku ingat betul Rian memujinya. Kue ini rasanya mirip sama kue buatan Ustadzah Aisyah, Bunda, kata Rian saat itu. Aku hanya tersenyum, menganggap itu hanya kebetulan. Tapi sekarang, ingatan itu terasa seperti sebuah petunjuk. Aku juga teringat Aisyah pernah bercerita bahwa ia suka sekali membaca buku-buku karya Terelai. Dan kebetulan, beberapa hari setelah itu, aku menemukan sebuah novel Terelai yang baru di laci meja kerja Bara. Saat kutanya, ia bilang seorang teman kantor meminjamkannya. Aku percaya saja. Sekarang, aku ragu. Potongan-potongan puzzle itu mulai bermunculan, mengapung di permukaan pikiranku. Semuanya terasa seperti kebetulan, tapi jika dirangkai, mereka membentuk sebuah pola yang mengerikan. Sebuah pola pengkhianatan. Aku merasa seperti berjalan di atas lapisan es yang tipis. Di luar tampak kokoh, tapi aku tahu, di bawah sana ada air dingin yang siap menelanku kapan saja. Aku harus berhati-hati dalam setiap langkah. Aku tidak bisa langsung menuduh tanpa bukti yang kuat. Itu hanya akan menjadi bumerang bagiku. Bara bisa dengan mudah membalikkan keadaan, menuduhku sebagai istri pencemburu yang tidak masuk akal. Dan Aisyah, dengan citra solehahnya, akan dengan mudah mendapatkan simpati dari semua orang. Aku akan terlihat seperti tokoh antagonis yang iri pada kesempurnaan orang lain. Tidak. Aku harus cerdas. Jika memang ada permainan yang sedang mereka mainkan di belakangku, maka aku harus menjadi pemain yang lebih lihai. Aku mulai melakukan penyelidikan kecil-kecilanku sendiri. Aku mulai lebih memperhatikan jadwal Bara. Setiap kali ia bilang akan lembur, aku akan mencatat tanggal dan alasannya. Aku juga mulai lebih aktif bertanya pada Aisyah tentang kegiatannya, tentu saja dengan cara yang santai dan tidak mencurigakan. 2 minggu setelah pertemuan canggung antara Bara dan Aisyah di rumah kami, pola itu terjadi lagi. Jumat pagi, Bara memberitahuku bahwa ia harus pergi ke Bandung selama 2 hari untuk survei lokasi proyek baru. Ia akan berangkat sore itu juga dan baru akan kembali pada hari Minggu. Kamu nggak apa-apa, kan? Aku tinggal? Nanti aku telepon terus, janji, katanya sambil mengusap kepalaku. Aku mengangguk, memasang senyum terbaikku. Iya, Mas. Hati-hati di jalan, ya. Jangan lupa sholat. Setelah mengantar Bara sampai ke depan pintu, aku segera mengambil ponselku. Jantungku berdebar saat jariku menekan nomor Aisyah. Aku sudah punya firasat, tapi aku harus memastikannya. Assalamualaikum, Ustazah. Maaf ganggu. Cuma mau memastikan, besok jadi, kan, ngajar Rian jam 10 pagi. Terdengar suara Aisyah di seberang sana, sedikit terbatuk-batuk. Waalaikumsalam, Mbak Arini. Aduh, Mbak, maaf sekali. Kayaknya besok saya harus izin lagi. Dari semalam badan saya demam, Mbak. Ini suara saya juga serak. Takut nanti malah nularin Rian. Darahku terasa mendidih, tapi aku berhasil mengendalikan suaraku agar tetap terdengar tenang dan penuh simpati. Oh, ya ampun, Ustadzah. Kalau begitu istirahat saja. Jangan dipaksakan. Sudah minum obat? Sudah, Mbak. Ini juga mau istirahat total. Sekali lagi maaf ya, Mbak. Iya, enggak apa-apa. Cepat sembuh ya, Ustadzah. Aku menutup telepon. Tanganku gemetar hebat. Badanku terasa lemas. Aku terduduk di sofa. Kebetulan? Tidak. Ini bukan lagi kebetulan. Ini adalah sebuah konspirasi. Konspirasi yang mereka bangun dengan begitu rapi di atas kebodohanku. Suamiku pergi ke Bandung. Dan di saat yang bersamaan, guru ngaji anakku tiba-tiba sakit. Otakku langsung menghubungkan 2 titik itu menjadi sebuah garis lurus yang menyakitkan. Mereka pergi bersama. Napas terasa sesak di dada. Rasa sakit yang luar biasa menjalari hatiku, seperti diremas-remas tanpa ampun. Pengkhianatan. Kata itu terasa begitu nyata, begitu dekat. Air mataku akhirnya tumpah, mengalir deras membasahi pipi. Selama ini aku hidup dalam kebohongan. Senyum suamiku, simpati Aisyah,
Semuanya palsu. Di balik punggungku, mereka menertawakan kepercayaanku. Mereka membangun istana mereka sendiri di atas puing-puing hatiku. Tapi tangisku tidak berlangsung lama. Rasa sakit itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih gelap dan lebih kuat. Kemarahan. Ya, aku marah. Sangat marah. Aku tidak akan membiarkan mereka menginjak-injak harga diriku seperti ini. Aku tidak akan hanya duduk diam dan menangis. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Aku menatap pantulan diriku di layar ponsel yang gelap. Wajah seorang wanita yang terluka, tapi matanya menyiratkan sebuah keputusan. Aku akan mencari tahu kebenarannya. Aku akan mengumpulkan bukti. Dan jika apa yang aku takutkan ini benar, aku tidak akan memberi mereka ampun. Aku akan membongkar semuanya. Aku akan membuat mereka membayar setiap air mata yang jatuh hari ini. Benih curiga itu kini telah tumbuh menjadi pohon besar yang kokoh. Dan aku akan menggunakan pohon itu untuk menghancurkan dunia mereka. Permainan telah dimulai. Dan aku, Arini, tidak akan menjadi pihak yang kalah. Akhir pekan itu terasa seperti neraka terpanjang dalam hidupku. Rumah yang biasanya terasa hangat dan penuh tawa, kini terasa dingin dan hampa. Setiap sudutnya seolah mengejekku, mengingatkanku pada kebohongan yang sedang terjadi di luar sana. Bara, suamiku, yang seharusnya berada di Bandung untuk urusan pekerjaan, dan Aisyah, wanita solehah itu, yang seharusnya beristirahat di rumahnya karena sakit. Aku membayangkan mereka berdua sedang bersama, tertawa bahagia di atasku yang merana di sini. Aku mencoba menyibukkan diri. Aku mengajak Rian bermain di taman, memasak makanan kesukaannya, dan menemaninya menonton film kartun. Aku harus memasang topeng ceria di depan putraku. Ia tidak boleh melihat kehancuran di mata ibunya. Ia terlalu murni untuk terseret dalam kekacauan orang dewasa. Tapi setiap kali Rian tertawa, hatiku justru terasa semakin sakit. Tawa polosnya adalah bukti dari keluarga utuh yang sedang coba aku pertahankan, keluarga yang sama yang sedang dihancurkan oleh ayahnya sendiri. Bara meneleponku beberapa kali. Suaranya terdengar biasa saja, sama seperti saat ia benar-benar sedang dinas di luar kota. Ia bertanya tentang kegiatanku dan Rian, menceritakan sedikit tentang pekerjaannya di Bandung. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti kebohongan yang menjijikkan di telingaku. Aku menjawabnya dengan singkat, berusaha terdengar normal, padahal di dalam hati aku sedang berteriak. Aku ingin sekali memakinya, menanyakan di mana dia sebenarnya, dengan siapa dia di sana. Tapi aku menahannya. Belum saatnya. Aku belum punya bukti fisik, hanya sebatas firasat dan pola yang kuat. Minggu sore, Bara pulang. Ia membawa oleh-oleh khas Bandung, sama seperti biasanya. Ia memelukku, mencoba menciumku, tapi aku sedikit mengelak dengan alasan sedang sibuk di dapur. Aku tidak sanggup merasakan sentuhannya. Tubuhku menolaknya. Aku merasa jijik membayangkan tubuh itu mungkin baru saja memeluk wanita lain. Kamu kenapa, Yang? Kok kayaknya jutek? Tanyanya, menyusulku ke dapur. Enggak apa-apa. Cuma capek aja. Jawabku dingin, tanpa menoleh. Ia tidak bertanya lebih jauh. Mungkin ia merasa bersalah, atau mungkin ia terlalu sibuk menutupi jejaknya sehingga tidak menyadari perubahan sikapku. Malam itu, aku memintanya untuk tidur di kamar tamu dengan alasan aku butuh istirahat yang tenang dan tidak mau terganggu. Ia tampak kecewa, tapi menyetujuinya. Itu adalah pertama kalinya kami tidur terpisah tanpa ada pertengkaran hebat sebelumnya. Bagiku, itu adalah garis batas pertama yang aku tarik di antara kami. Keesokan harinya, hidup harus berjalan seperti biasa. Aku mengantar Rian ke sekolah, lalu pergi ke kantor. Di kantor, aku tidak bisa fokus bekerja. Pikiranku terus melayang. Aku harus bagaimana? Apa langkah selanjutnya? Haruskah aku menyewa detektif swasta? Haruskah aku mencoba melacak ponselnya? Semua opsi terasa begitu dramatis, seperti adegan dalam film thriller. Di tengah kebimbanganku, ponselku bergetar. Nama, Dian, muncul di layar. Dian adalah salah satu teman terdekatku. Kami sudah bersahabat sejak kuliah. Ia tahu seluk-beluk hidupku, termasuk tentang pernikahanku dengan Bara. Tapi akhir-akhir ini kami jarang berkomunikasi.
Ia baru saja pindah rumah ke sebuah kawasan perumahan yang cukup jauh dari tempat tinggalku. Halo, Di. Tumben telepon pagi-pagi, sapaku, mencoba terdengar ceria. Halo, Rin. Maaf ganggu. Kamu lagi sibuk? Suara Dian terdengar aneh. Ragu-ragu dan sedikit bergetar. Enggak juga, sih. Lagi di kantor, tapi santai kok. Kenapa, Di? Kok suaramu gitu? Terdengar helaan napas panjang di seberang sana. Rin, aku mau nanya sesuatu. Tapi kamu janji jangan marah, ya? Dan jangan panik. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Firasatku mengatakan ini bukan telepon biasa. Nanya apa, Di? Kamu bikin aku tegang, deh. Ini soal Bara, suamimu, katanya pelan. Darahku seolah berhenti mengalir. Aku mencengkeram ponselku erat-erat. Bara? Kenapa dengan Bara? Rin, aku sekarang kan tinggal di perumahan Green Valley. Nah, beberapa minggu terakhir ini, aku sering lihat mobil yang mirip banget sama mobil Bara terparkir di salah satu rumah di blok sebelahku. Duniaku seakan berputar. Green Valley. Nama itu terdengar familiar. Di mana aku pernah mendengarnya? Aku mencoba berpikir keras, menelusuri arsip memoriku. Lalu aku teringat. Aisyah. Ya, Aisyah pernah menyebutkannya. Ia bilang ia tinggal bersama orang tuanya di perumahan Green Valley. Mobilnya warna apa, Di? Tanyaku dengan suara bergetar. SUV hitam, kan? Plat nomornya B174, kan? Aku hafal banget karena itu inisial nama kalian, Bara dan Arini. Lemas. Kakiku terasa seperti jeli. Itu memang mobil Bara. Rumah nomor berapa, Di? Blok C nomor 12. Rumahnya nggak terlalu besar, catnya warna krem. Kenapa, Rin? Kamu kenal yang tinggal di situ? Apa itu rumah saudara Bara? Aku tidak bisa menjawab. Mulutku terkunci. Air mata sudah menggenang di pelupuk mata. Blok C nomor 12. Aku tidak tahu nomor rumah Aisyah, tapi aku tahu dia tinggal di sana. Dan sekarang, Dian, temanku sendiri, melihat mobil suamiku sering terparkir di sana. Rin? Arini? Kamu masih di situ? Suara Dian terdengar cemas. Iya, Di. Aku masih di sini, jawabku terbata-bata. Rin, bukan cuma itu. Lanjut Dian, suaranya semakin pelan, seolah takut menyakitiku. Aku nggak cuma lihat mobilnya. Aku lihat Bara juga. Beberapa kali. Dia masuk ke rumah itu. Dan kemarin, hari Sabtu kemarin, aku lihat dia di sana lagi. Dia datang sama seorang perempuan. Perempuan muda, pakai hijab panjang. Sabtu. Hari di mana Bara seharusnya berada di Bandung dan Aisyah seharusnya sakit. Mereka tidak di Bandung. Mereka ada di rumah itu. Rumah Aisyah. Hancur. Semua pertahananku runtuh. Kebenaran yang selama ini hanya berwujud bayangan samar, kini menampakkan dirinya dengan begitu jelas dan brutal. Bisikan dari temanku itu terasa lebih tajam dari sebilah pedang, mengoyak hatiku hingga tak berbentuk. Perempuannya, kamu kenal, Di? Tanyaku lirih, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Aku nggak kenal, Rin. Tapi wajahnya kelihatan baik-baik, kalem gitu. Makanya aku bingung. Aku pikir mungkin saudaranya. Tapi kok sering banget ke sana, bahkan kadang sampai malam. Makanya aku beranikan diri telepon kamu. Aku takut ada apa-apa. Wajah baik-baik. Kalem. Hijab panjang. Deskripsi itu sangat cocok dengan Aisyah. Ustadzah Aisyah. Wanita yang kupercaya. Wanita yang kuanggap adik. Wanita yang menjadi tempatku curhat tentang ketakutanku akan perselingkuhan suamiku. Tawa getir lolos dari bibirku. Betapa ironisnya hidup ini. Betapa bodohnya aku. Rin, kamu nggak apa-apa? Aku salah ya telepon kamu? Ya ampun, Rin, maafin aku, kata Dian panik. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatanku. Enggak, Di, kamu nggak salah. Makasih banyak kamu sudah kasih tahu aku. Aku berutang budi sama kamu. Jadi, itu benar, Rin? Apa? Aku belum tahu, Di. Aku harus pastikan sendiri,
Potongku. Suaraku kini terdengar dingin dan datar. Rasa sakit yang tadi melumpuhkanku, kini bermetamorfosis menjadi energi baru. Energi kemarahan dan tekad. Kamu mau ngapain, Rin? Jangan gegabah, ya. Pikirin Rian, nasihat Dian. Aku tahu, Di. Justru karena Rian, aku harus melakukan ini. Aku nggak mau anakku dibesarkan dalam keluarga yang penuh kebohongan. Setelah menutup telepon, aku duduk terdiam di kursi kerjaku selama beberapa menit. Pikiranku bekerja dengan cepat. Laporan dari Dian adalah bukti awal yang sangat kuat. Tapi aku butuh lebih. Aku butuh bukti yang tidak bisa mereka sangkal. Aku butuh melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku tidak akan melabrak mereka sekarang. Tidak. Itu terlalu mudah. Aku akan memberikan mereka tali yang cukup panjang untuk menggantung diri mereka sendiri. Aku akan membiarkan mereka merasa aman dalam persembunyian mereka. Sementara itu, aku akan menjadi bayangan yang mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Aku membuka laptopku. Bukan untuk bekerja, tapi untuk merencanakan langkahku selanjutnya. Aku membuka aplikasi peta, mengetikkan alamat, perumahan Green Valley, Blok C nomor 12. Lokasinya muncul. Tidak terlalu jauh dari kantorku, mungkin sekitar 45 menit berkendara. Aku akan ke sana, tapi tidak sekarang. Aku harus memilih waktu yang tepat. Waktu di mana aku punya kemungkinan paling besar untuk memergoki mereka berdua. Pikiranku kembali tertuju pada pola itu. Bara tidak pulang, Aisyah membatalkan les. Itu adalah kuncinya. Aku hanya perlu menunggu, kebetulan, itu terjadi lagi. Dan aku yakin, aku tidak perlu menunggu lama. Sore itu, aku pulang ke rumah dengan sebuah topeng baru. Bukan lagi topeng istri yang ceria, tapi topeng istri yang tidak peduli. Aku sengaja menjaga jarak dari Bara. Aku menyibukkan diri dengan Rian atau pekerjaanku. Aku ingin melihat reaksinya. Dan benar saja, ia tampak gelisah. Ia beberapa kali mencoba memulai percakapan, tapi aku selalu menjawabnya seperlunya. Kamu benar-benar marah sama Mas, ya? Tanyanya saat kami di kamar, sebelum aku kembali pindah ke kamar tamu. Aku menatapnya lekat. Wajah yang dulu selalu membuatku merasa aman, kini terlihat seperti wajah orang asing. Menurutmu, aku salah apa, Rin? Kalau aku ada salah, tolong kasih tahu. Jangan diam begini, pintanya. Aku tersenyum sinis dalam hati. Salah apa? Dia bahkan tidak sadar betapa besar dosanya padaku. Aku cuma butuh waktu sendiri, Mas. Kepalaku pusing, banyak pikiran soal pekerjaan. Itu adalah kebohongan pertamaku yang terencana. Dan rasanya tidak sesulit yang kubayangkan. Mungkin aku sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan yang diciptakan olehnya, sehingga sekarang aku pun mulai mahir melakukannya. Aku meninggalkannya termangu di kamar. Aku tidak peduli lagi pada perasaannya. Saat ini, yang terpenting adalah perasaanku, hatiku yang hancur, dan kebenaran yang harus kuungkap. Malam itu, saat aku mencoba memejamkan mata di kamar tamu, bisikan Dian kembali terngiang di telingaku. Perempuan muda, pakai hijab panjang, wajahnya kelihatan baik-baik. Bayangan wajah Aisyah muncul di benakku. Wajah teduhnya saat tersenyum. Tangannya yang lembut saat menepuk tanganku. Nasihat-nasihat agamanya yang menyejukkan. Semuanya terasa seperti sebuah film horor. Sebuah penipuan besar yang telah aku telan mentah-mentah. Dia bukan hanya merebut suamiku. Dia telah mengkhianati kepercayaanku dengan cara yang paling keji. Dia menggunakan topeng kesolehan untuk menyembunyikan kebusukannya. Dia mendengarkan semua keluh kesahku, semua ketakutanku, lalu di belakangku dia menertawakannya bersama laki-laki yang sama yang menjadi sumber air mataku. Rasa sakit itu kembali datang, tapi kali ini bercampur dengan amarah yang membara. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah janji pada diri sendiri. Aku akan membongkar topeng itu. Aku akan menunjukkan pada dunia wajah asli dari sang ustadzah perusak rumah tangga. Dan aku akan melakukannya dengan caraku sendiri. Penyelidikan rahasiaku telah resmi dimulai. Aku berubah menjadi orang yang berbeda dalam semalam. Arini yang dulu hangat, percaya, dan sedikit naif telah mati.
Terkubur bersama puing-puing kepercayaan yang dihancurkan oleh suami dan adik kepercayaannya. Yang lahir sebagai gantinya adalah Arini yang dingin, waspada, dan penuh perhitungan. Setiap senyum yang kuberikan pada Bara kini memiliki makna tersembunyi. Setiap perhatian yang kutunjukkan adalah bagian dari sebuah sandiwara besar. Aku adalah aktris utama dalam panggung kehancuranku sendiri. Tujuanku sekarang hanya satu, mengumpulkan bukti yang tak terbantahkan. Aku tidak mau hanya mengandalkan kesaksian Dian. Aku harus melihatnya sendiri. Aku harus merekamnya. Aku harus memiliki sesuatu yang bisa kubanting ke wajah mereka saat hari perhitungan tiba, sesuatu yang akan membuat mereka bungkam 1000 bahasa, tanpa celah sedikit pun untuk mengelak. Aku menunggu dengan sabar datangnya, pola, itu. Dan seperti yang kuduga, aku tidak perlu menunggu lama. Seminggu setelah telepon dari Dian, pada hari Rabu, Bara memberitahuku bahwa ia harus lembur sampai malam. Ada audit mendadak dari pusat, sayang. Semua manajer proyek harus standby di kantor pusat sampai selesai. Mungkin baru pulang lewat tengah malam nanti, katanya saat sarapan. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencari kebohongan di sana. Dan aku menemukannya. Pupil matanya sedikit melebar, dan ia menghindari tatapanku lebih lama dari biasanya. Dulu aku tidak akan pernah menyadarinya. Tapi sekarang, aku bisa membaca setiap gerak-gerik tubuhnya seperti buku yang terbuka. Oh, gitu? Ya sudah, nggak apa-apa, Mas. Semangat kerjanya, jawabku dengan nada datar. Sesuai dugaanku, sekitar jam 10 pagi, pesan dari Aisyah masuk ke ponselku. Assalamualaikum, Mbak Arini. Hari ini sepertinya Rian lesnya kita tunda dulu ya, Mbak? Saya kurang enak badan lagi, kepala saya pusing sekali. Maaf sekali ya, Mbak. Aku tersenyum kecut membaca pesan itu. Begitu mudah ditebak. Begitu klise. Mereka bahkan tidak berusaha mencari alasan yang lebih kreatif. Waalaikumsalam, Ustaz. Tidak apa-apa. Istirahat saja. Semoga lekas sembuh. Balasku, memainkan peranku dengan sempurna. Inilah saatnya. Kesempatan yang kutunggu-tunggu telah tiba. Jantungku berdebar kencang, campuran antara gugup, takut, dan sebuah semangat aneh yang dipicu oleh adrenalin. Hari ini, aku akan menjadi detektif bagi nasib rumah tanggaku sendiri. Aku bekerja di kantor seperti biasa hingga jam makan siang. Pikiranku terus menyusun rencana. Aku harus pergi ke Green Valley. Tapi aku tidak bisa pergi begitu saja. Aku harus memastikan Bara benar-benar ada di sana. Langkah pertamaku adalah menelepon sekretaris Bara di kantor pusat dengan dalih ingin memberikan dokumen penting. Selamat siang, Mbak Rina. Ini saya, Arini. Maaf mengganggu. Mas Bara ada di ruangannya. Selamat siang, Bu Arini. Wah, Bapak hari ini nggak ke kantor pusat, Bu. Tadi pagi hanya mampir sebentar ambil berkas, setelah itu katanya mau langsung ke lokasi proyek yang di Cikarang. Cikarang, bukan kantor pusat. Kebohongan pertama terungkap. Oh, begitu ya? Proyek Cikarangnya? Oke deh, Mbak. Terima kasih banyak informasinya, kataku, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Setelah menutup telepon, tanganku terkepal erat. Amarahku memuncak. Jadi bukan audit mendadak. Hanya alasan untuk bisa pergi menemui selingkuhannya. Aku segera membereskan pekerjaanku. Aku menelepon manajer kepercayaanku dan mengatakan ada urusan keluarga mendadak sehingga aku harus pulang lebih awal. Aku tidak peduli lagi dengan pekerjaanku hari itu. Ada pekerjaan yang jauh lebih penting, membongkar kebusukan suamiku. Aku mengendarai mobilku keluar dari area perkantoran. Bukan menuju rumah, melainkan menuju perumahan Green Valley. Sepanjang perjalanan, pikiranku berkecamuk. Bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika Bara benar-benar di Cikarang dan mobilnya hanya dipinjam oleh seseorang? Bagaimana jika di rumah itu hanya ada Aisyah yang memang sedang sakit? Sedikit harapan muncul di hatiku. Harapan bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman besar. Tapi logika dan naluriku menepis harapan itu jauh-jauh. Terlalu banyak kebetulan yang sinkron. Aku tiba di gerbang perumahan Green Valley. Jantungku terasa seperti mau copot. Aku memberikan kartu identitasku pada satpam dan menyebutkan alamat yang ingin kutuju, Blok C nomor 12.
Aku bilang aku adalah temannya Aisyah. Satpam itu mengizinkanku masuk tanpa banyak bertanya. Aku mengemudikan mobilku dengan pelan, mencari blok C. Setelah beberapa kali berbelok, aku menemukannya. Dan di sana, di depan sebuah rumah bercat krem dengan taman kecil yang rapi, terparkir sebuah SUV hitam yang sangat kukenali. Mobil suamiku. B174RA. Napas terasa tercekat di tenggorokan. Melihat mobil itu di sana terasa seperti sebuah pukulan telak di ulu hati. Semua harapan kecil yang tersisa di hatiku hancur berkeping-keping. Ini nyata. Ini benar-benar terjadi. Aku tidak langsung berhenti di depan rumah itu. Aku melajukan mobilku melewatinya, lalu parkir di sebuah tempat yang agak jauh namun masih bisa mengawasi rumah itu dengan jelas. Aku mematikan mesin mobil. Sekarang, aku hanya bisa menunggu. Aku duduk di dalam mobil selama berjam-jam. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Pukul 3 sore. Pukul 4. Pukul 5. Rumah itu tampak sepi. Tirainya tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi aku tahu mereka ada di dalam. Berdua. Di dalam rumah itu, melakukan hal-hal yang bahkan tidak sanggup aku bayangkan. Setiap menit terasa seperti siksaan. Aku membayangkan mereka sedang apa? Apakah mereka sedang memasak bersama? Menonton TV? Atau lebih dari itu? Pikiran-pikiran itu menyiksaku, membakar hatiku dengan api cemburu yang membabi buta. Air mataku mengalir tanpa bisa kucegah. Aku menangis dalam diam di dalam mobilku, meratapi nasibku, meratapi pernikahanku yang ternyata hanya sebuah ilusi. Aku adalah seorang wanita karir yang sukses, seorang pemimpin di perusahaanku. Aku dihormati oleh banyak orang. Tapi di sini, saat ini, aku hanyalah seorang istri yang dikhianati, yang terpaksa mengintai suaminya sendiri seperti seorang pencuri. Betapa menyedihkannya hidupku. Saat langit mulai gelap, sekitar pukul 6:30 malam, pintu rumah itu akhirnya terbuka. Jantungku berhenti berdetak. Aku menajamkan pandanganku. Dan di sanalah mereka. Bara keluar lebih dulu. Ia tidak mengenakan kemeja kerjanya lagi, melainkan kaos polo santai. Di belakangnya, menyusul Aisyah. Ia mengenakan gamis rumah sederhana dan hijab instan. Wajahnya tidak pucat sama sekali. Ia tidak terlihat seperti orang yang sedang sakit kepala hebat. Ia terlihat sehat, bahkan bahagia. Mereka berdiri di teras, tampak berbincang sejenak. Lalu aku melihat sesuatu yang menghancurkan sisa-sisa hatiku. Bara merapikan beberapa helai rambut Aisyah yang keluar dari hijabnya dengan gerakan yang begitu lembut dan intim. Dan Aisyah, wanita, sholehah, itu, hanya tersenyum malu-malu, tidak menolaknya sama sekali. Setelah itu, Bara mengecup keningnya. Cukup. Aku sudah melihat cukup. Darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Rasa sakit yang kurasakan berubah menjadi kebencian yang murni. Aku meraih ponselku dengan tangan gemetar, membuka aplikasi kamera, dan mengarahkannya ke mereka. Aku memperbesar gambarnya. Meskipun dari jarak yang cukup jauh dan kondisi cahaya yang mulai redup, aku berhasil mengambil beberapa foto dan sebuah video singkat yang merekam adegan mesra mereka di teras. Gambar-gambar itu buram, tidak sempurna. Tapi itu tidak penting. Itu adalah buktiku. Bukti fisik pertama dari pengkhianatan mereka. Setelah adegan perpisahan yang mesra itu, Bara masuk ke dalam mobilnya dan melaju pergi ke arah yang berlawanan dari tempatku parkir. Aisyah menatap kepergian mobil itu sejenak sebelum akhirnya masuk kembali ke dalam rumah. Aku tetap diam di tempatku. Tubuhku gemetar tak terkendali. Aku menatap foto-foto di ponselku. Wajah suamiku. Wajah guru ngaji anakku. Bersama. Terlihat seperti sepasang suami istri yang normal. Suami istri. Pikiran itu tiba-tiba melintas di benakku. Bagaimana jika mereka tidak hanya berselingkuh? Bagaimana jika mereka sudah menikah? Pernikahan siri. Itu akan menjelaskan segalanya. Keberanian mereka. Keteraturan pertemuan mereka. Itu bukan lagi sekadar perselingkuhan, ini adalah poligami yang dilakukan tanpa izinku, sebuah pengkhianatan di level tertinggi. Aku menyalakan mesin mobilku.
Tanganku masih gemetar saat memegang kemudi. Aku tidak pulang ke rumah. Aku tidak sanggup melihat wajah Bara malam ini. Aku tahu ia akan pulang dengan wajah lelah, berakting seolah-olah baru saja bekerja keras sepanjang hari. Aku tidak akan sanggup menahan diriku untuk tidak meledak. Aku mengemudikan mobilku tanpa tujuan. Pikiranku kosong. Aku hanya butuh waktu untuk sendiri, untuk menyerap semua kenyataan pahit ini. Akhirnya, aku menepikan mobilku di sebuah tempat yang sepi. Aku menangis sejadi-jadinya di sana. Aku memukul-mukul kemudi, meluapkan semua amarah, sakit hati, dan kekecewaanku. Aku telah memberikan segalanya untuk Bara. Cintaku, kepercayaanku, bahkan karierku dengan memberinya posisi penting di perusahaanku. Dan ini balasannya? Ia memberiku madu. Seorang wanita yang kuanggap adik, yang kupercaya untuk mendidik anakku. Dan Aisyah, wanita itu lebih menjijikkan. Ia bersembunyi di balik topeng agamanya. Ia menipuku mentah-mentah. Ia pasti merasa sangat hebat, berhasil menaklukkan suami dari wanita yang begitu mengaguminya. Setelah tangisku reda, yang tersisa hanyalah kekosongan dan sebuah keputusan yang dingin. Permainan petak umpet ini harus segera berakhir. Tapi aku tidak akan mengakhirinya dengan cara yang biasa. Aku tidak akan hanya meminta cerai. Tidak. Itu terlalu mudah bagi mereka. Mereka telah mempermalukanku di belakangku. Maka aku akan mempermalukan mereka di depan semua orang. Mereka telah mengambil kebahagiaanku secara diam-diam. Maka aku akan mengambil semua yang mereka miliki secara terang-terangan. Aku menatap kembali video di ponselku. Ini adalah awal. Tapi ini belum cukup. Aku butuh bukti yang lebih kuat lagi. Bukti status pernikahan mereka. Bukti bahwa rumah itu dibelikan oleh Bara. Bukti aliran dana dari suamiku ke selingkuhannya. Penyelidikanku belum selesai. Ini baru babak pertama. Dan aku akan memastikan, di babak terakhir nanti, akulah yang akan tertawa sebagai pemenangnya. Aku akan mengambil kembali semua milikku, termasuk harga diriku. Setelah malam pengintaian yang menghancurkan jiwa itu, aku tidak pulang ke rumah. Aku menginap di sebuah hotel, beralasan pada Bara melalui pesan singkat bahwa aku harus menemani ibuku yang tiba-tiba sakit. Itu adalah kebohongan yang lancar keluar dari bibirku, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku sedang berperang, dan dalam perang, segala cara dihalalkan. Di kamar hotel yang sunyi itu, aku tidak tidur semalaman. Aku menatap langit-langit, sementara pikiranku bekerja lebih keras dari sebelumnya. Rasa sakit itu masih ada, berdenyut nyeri di setiap tarikan napas. Tapi di atas rasa sakit itu, telah tumbuh lapisan baja. Yang dingin dan keras. Lapisan tekad. Aku tidak lagi menangisi pengkhianatan mereka, aku mulai merencanakan pembalasanku. Foto dan video yang kuambil semalam adalah awal yang baik, tapi itu hanya membuktikan perselingkuhan. Instingku mengatakan ini lebih dari itu. Aku yakin mereka telah menikah siri. Untuk membuktikannya, aku butuh lebih dari sekadar pengintaian. Aku butuh data, fakta, dan jejak kertas yang tidak bisa mereka bantah. Keesokan paginya, aku tidak pergi ke kantor. Aku pergi ke sebuah tempat yang seharusnya tidak pernah ingin kudatangi, kantor seorang pengacara perceraian. Aku memilih firma hukum terbaik di kota yang direkomendasikan oleh salah satu kolega bisnisku. Di dalam ruangan yang ber-AC dan beraroma kopi mahal itu, aku duduk di hadapan seorang wanita parubaya yang cerdas dan berpenampilan tegas, namanya Bu Ratna. Aku menceritakan semuanya dari awal. Tentang kecurigaanku, pola aneh itu, telepon dari Dian, hingga pengintaian yang kulakukan semalam. Aku menunjukkan padanya bukti foto dan video di ponselku. Bu Ratna mendengarkan dengan saksama, tanpa menyela. Wajahnya tetap tenang, namun matanya yang tajam menunjukkan bahwa ia sedang menganalisis setiap detail ceritaku. Ini bukti yang cukup kuat untuk perselingkuhan, Bu Arini, katanya setelah aku selesai bercerita. Tapi jika dugaan ibu tentang pernikahan siri itu benar, dan kita bisa membuktikannya, posisi ibu akan jauh lebih kuat, tidak hanya dalam proses perceraian, tapi juga dalam hal pembagian aset dan bahkan tuntutan pidana. Bagaimana cara membuktikannya, Bu? Tanyaku. Kita bisa menyewa seorang penyelidik swasta profesional. Mereka bisa mencari tahu lebih dalam. Mencari saksi di lingkungan sekitar wanita itu,
mencari tahu siapa wali nikahnya, di mana pernikahan itu dilangsungkan. Mereka bekerja dengan rapi dan legal. Aku mengangguk. Lakukan, Bu. Saya mau bukti yang paling kuat. Saya tidak peduli berapa biayanya. Baik, kata Bu Ratna sambil membuat catatan. Langkah kedua adalah mengamankan aset ibu. Ibu bilang, suami ibu bekerja di perusahaan milik ibu, dan ibu memberinya fasilitas penuh. Betul, Bu. Gaji, mobil dinas, kartu kredit perusahaan, semuanya dari saya. Kita harus segera memisahkan keuangan ibu. Tutup kartu kredit atas nama dia. Siapkan surat-surat yang diperlukan untuk mencabut kuasanya di perusahaan. Tapi jangan lakukan sekarang. Kita kumpulkan dulu semua bukti. Kita serang mereka saat mereka sama sekali tidak menduganya. Nasihat Bu Ratna sejalan dengan pemikiranku. Ini harus menjadi serangan kejutan. Sebuah badai yang datang tiba-tiba saat langit sedang cerah. Satu lagi, Bu Arini, lanjutnya, menatapku dengan tatapan serius. Mulai sekarang, ibu harus bersandiwara. Bersikaplah seperti tidak terjadi apa-apa. Jika suami ibu mulai curiga dengan sikap dingin ibu, cobalah untuk bersikap lebih hangat. Jangan biarkan dia tahu bahwa ibu sudah mengetahui semuanya. Kita butuh waktu untuk bekerja, dan kita tidak mau dia menjadi waspada dan mulai menutupi jejaknya. Itu adalah bagian yang paling sulit. Pulang ke rumah, menatap wajah pengkhianat itu, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi aku tahu aku harus melakukannya. Aku pulang ke rumah sore itu dengan sebuah rencana yang matang. Bara menyambutku dengan cemas. Sayang, kamu dari mana saja? Aku telepon ke rumah ibumu, katanya kamu nggak ke sana. Aku khawatir sekali, katanya. Aku sudah menyiapkan jawabanku. Maaf, Mas. Aku nggak mau bikin kamu khawatir. Tadi pagi ibu sudah baikan, jadi aku langsung pergi menenangkan diri. Aku butuh waktu sendiri. Pikiran aku lagi kalut banget. Aku menatapnya dengan tatapan sendu yang kupelajari dari film. Aku bahkan berhasil mengeluarkan beberapa tetes air mata. Aku minta maaf ya, Mas, kalau beberapa hari ini aku aneh. Aku cuma stres sama kerjaan. Aku janji akan coba jadi lebih baik. Aktingku berhasil. Bara langsung memelukku. Ya ampun, sayang. Kenapa nggak cerita sama Mas? Mas di sini buat kamu. Jangan dipendam sendiri. Aku membiarkannya memelukku. Rasanya seperti memeluk kaktus. Berduri dan menyakitkan. Tapi aku menahannya. Demi sebuah kemenangan yang lebih besar. Hari-hari berikutnya adalah panggung sandiwara terbesarku. Aku kembali menjadi Arini yang dulu. Aku menyiapkan sarapannya, menyambutnya pulang kerja dengan senyum, bahkan sesekali memulai percakapan ringan. Aku memainkan peranku sebagai istri yang penuh kasih dengan sangat baik, sampai-sampai aku sendiri terkadang merasa mual dengan kepura-puraanku. Di balik semua itu, penyelidikanku terus berjalan. Tim yang disewa Bu Ratna bekerja dengan cepat. Dalam seminggu, mereka memberiku laporan pertama. Mereka berhasil mengonfirmasi bahwa Aisyah dan Bara telah menikah siri sekitar 6 bulan yang lalu. Pernikahan itu dilangsungkan secara diam-diam di sebuah kota kecil di luar Jakarta, dinikahkan oleh seorang ustadz kenalan Bara dengan wali hakim karena ayah Aisyah menolak merestuinya. Mereka juga menemukan saksi, tetangga sebelah rumah Aisyah, yang bersedia memberikan kesaksian bahwa ia sering melihat Bara menginap di sana dan mereka hidup layaknya suami istri. Laporan itu juga menyertakan informasi yang lebih menyakitkan. Rumah di Green Valley itu. Rumah itu dibeli oleh Bara 3 bulan yang lalu, secara tunai. Penyelidik berhasil mendapatkan salinan akta jual belinya. Dan uangnya? Tentu saja dari rekening gaji dan bonus yang aku berikan padanya. Ia menggunakan uang dari perusahaanku untuk membelikan rumah bagi istri mudanya. Amarahku kembali tersulut, tapi aku berhasil meredamnya. Aku menyimpan semua dokumen itu baik-baik. Ini adalah amunisiku. Aku juga melakukan penyelidikanku sendiri. Aku meminta bagian keuangan di kantorku untuk memberikan laporan rinci pengeluaran kartu kredit perusahaan yang dipegang Bara selama setahun terakhir. Aku terkejut melihat isinya. Ada banyak transaksi di butik-butik busana muslimah, toko perhiasan, dan restoran-restoran mewah pada tanggal-tanggal di mana ia seharusnya sedang dinas luar kota.
Ia telah menghujani maduku dengan kemewahan, menggunakan uangku. Semakin banyak bukti yang terkumpul, semakin tenang hatiku. Bukan karena rasa sakitnya hilang, tapi karena aku tahu aku punya semua yang kubutuhkan untuk menghancurkan mereka. Aku memegang semua kartu as. Suatu sore, saat aku sedang bersandiwara dengan baiknya, Aisyah datang untuk mengajar Rian. Ini adalah pertemuan pertama kami setelah aku mengetahui segalanya. Aku menatapnya. Wanita yang dulu kukagumi, kini terlihat begitu menjijikkan di mataku. Hijab syari yang ia kenakan terasa seperti sebuah kostum untuk menutupi kebusukannya. Aku menyapanya seperti biasa. Silakan diminum tehnya, Ustadzah. Terima kasih, Mbak Arini, jawabnya dengan senyum lembut andalannya. Saat ia sedang mengajar Rian, aku sengaja duduk tidak jauh dari mereka, pura-pura membaca buku. Oh ya, Ustazah, kataku tiba-tiba, membuatnya sedikit terkejut. Saya dengar dari teman saya, katanya perumahan di Green Valley sekarang bagus ya? Katanya lingkungannya asri. Wajah Aisyah sedikit menegang, tapi ia berhasil menguasai diri dengan cepat. Iya, Mbak. Alhamdulillah, lingkungannya memang nyaman. Ustadzah tinggal di sana sama orang tua, kan? Ya? Tanyaku lagi, dengan nada penasaran yang dibuat-buat. Iya, Mbak. Sama bapak dan ibu. Bohong. Penyelidikku mengatakan orang tuanya tinggal di kampung dan menolak tinggal bersamanya setelah tahu ia menikah dengan suamiku. Aku tersenyum. Pasti ramai ya rumahnya. Enak ada teman ngobrol. Kalau saya, kadang kesepian. Apalagi kalau Mas Bara lagi sering-seringnya nggak pulang karena kerjaan. Rasanya rumah sebesar ini jadi sepi sekali. Aku sengaja menekankan kalimat terakhir itu, sambil menatap langsung ke matanya. Aku melihat kilat kepanikan di sana, hanya sekejap, sebelum ia kembali menundukkan pandangannya. Yang sabar ya, Mbak, ucapnya lirih. Kalimat yang sama yang sering ia ucapkan dulu. Dulu terdengar menenangkan, sekarang terdengar seperti hinaan. Aku tahu, setelah percakapan itu, ia pasti akan merasa sedikit was-was. Biarlah. Aku ingin mereka mulai merasa tidak nyaman. Aku ingin mereka tahu bahwa tanah di bawah pijakan mereka mulai bergetar. Hari H semakin dekat. Aku dan Bu Ratna telah menetapkan sebuah tanggal. Tanggal di mana aku akan membongkar semuanya. Kami telah menyiapkan segalanya. Surat pemecatan untuk Bara, surat penarikan semua aset perusahaan, surat somasi untuk Aisyah, dan gugatan cerai yang akan langsung didaftarkan. Seminggu sebelum hari H, aku melakukan hal terakhir. Aku mengundang kedua orang tuaku dan kedua orang tua Bara untuk makan malam di rumah kami pada hari itu, dengan alasan ingin mengadakan syukuran kecil. Aku ingin mereka semua ada di sana. Aku ingin mereka menjadi saksi dari pertunjukan terbesarku. Aku ingin mereka melihat sendiri wajah asli putra dan menantu kesayangan mereka. Suasana tenang di rumahku selama beberapa minggu terakhir ini adalah keheningan yang menipu. Ini adalah ketenangan sebelum badai datang. Dan aku adalah badai itu sendiri. Aku telah mengumpulkan energi, merencanakan arah angin, dan kini aku siap untuk mengamuk, melululantakkan semua kebohongan yang telah mereka bangun. Mereka tidak akan pernah tahu apa yang akan menghantam mereka. Hari yang telah kutunggu akhirnya tiba. Sabtu malam. Udara terasa berat dan penuh antisipasi, setidaknya bagiku. Di ruang makan, semua orang telah berkumpul. Ada ayah dan ibuku, ada papa dan mama mertuaku, dan tentu saja, ada Bara, suamiku, yang duduk di sampingku dengan wajah ceria, sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang duduk di kursi pesakitannya sendiri. Aku telah merancang malam ini dengan cermat. Makan malam berlangsung dengan hangat. Semua orang tertawa, berbincang tentang bisnis, tentang masa kecil Bara, tentang cucu mereka, Rian, yang sudah kutidurkan lebih awal. Aku ikut tertawa, melayani mertuaku dengan hormat, dan sesekali menanggapi candaan Bara dengan senyum. Itu adalah penampilan terbaik dalam hidupku. Aku adalah istri dan menantu yang sempurna, hanya untuk beberapa saat terakhir. Jadi, Arini, ada syukuran apa ini, nak? Tumben sekali kumpul-kumpul begini, tanya papa mertuaku setelah kami selesai menyantap hidangan penutup. Inilah saatnya. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua kekuatanku.
Aku menatap semua orang yang ada di meja makan satu persatu. Kemudian, pandanganku berhenti pada Bara. Senyum di wajahku perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi dingin yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebenarnya, acara malam ini bukan syukuran, Pak, Ma, Ayah, Ibu, kataku dengan suara yang tenang namun tegas, membuat suasana langsung hening. Malam ini, saya sengaja mengumpulkan kalian semua karena ada sesuatu yang sangat penting yang harus kalian ketahui. Sesuatu yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh putra kebanggaan Papa dan Mama. Bara menatapku dengan bingung. Sayang, kamu ngomong apa, sih? Aku mengabaikannya. Aku mengeluarkan sebuah tablet dari tasku, meletakkannya di tengah meja. Silakan dilihat. Terutama untuk Papa dan Mama, agar kalian bisa lebih mengenal siapa sebenarnya putra kalian. Dengan jari yang tidak gemetar sedikit pun, aku memutar sebuah video. Video buram yang kurekam dari dalam mobilku malam itu. Layar tablet menampilkan teras sebuah rumah bercat krem. Lalu muncul Bara, diikuti oleh Aisyah. Semua orang di meja makan mencondongkan tubuh mereka, mencoba melihat lebih jelas. Keheningan pecah saat adegan Bara merapikan hijab Aisyah dan mengecup keningnya terpampang di layar. Mama mertuaku terkesiap, menutup mulutnya dengan tangan. Ayahku menggeram marah. Wajah Bara menjadi pucat pasi, seputih kertas. Arini, apa-apaan ini? Kamu dapat video ini dari mana? Bentaknya, mencoba merebut tablet itu. Duh, Bara, hardik ayahku dengan suara menggelegar. Jelaskan video itu. Bara terduduk kembali, tubuhnya gemetar. Ia menatapku dengan tatapan tak percaya, seolah baru pertama kali melihatku. Ini belum seberapa, kataku dingin. Aku menggeser layar, menunjukkan foto-foto mesra mereka. Lalu aku membuka folder lain, menampilkan salinan akta jual beli rumah di Green Valley atas nama Bara. Rumah ini dibeli 3 bulan yang lalu. Secara tunai. Uangnya dari mana, Bara? Bukankah dari gaji yang kuberikan padamu? Aku tidak berhenti di situ. Aku mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasku, meletakkannya di atas meja dengan suara keras. Dan ini, laporan kartu kredit perusahaan yang kau pegang. Hadiah untuk wanita itu? Perhiasan? Baju-baju mahal? Semuanya pakai uang siapa, Bara? Uang perusahaanku. Suasana di ruang makan itu terasa seperti di ruang sidang. Aku adalah jaksa penuntut, dan Bara adalah terdakwa yang tidak bisa berkata-kata. Dan wanita itu, lanjutku, suaraku bergetar karena amarah yang kutahan. Kalian tahu siapa dia? Dia Ustadzah Aisyah. Guru ngaji Rian. Wanita yang saya anggap seperti adik sendiri. Wanita yang saya percaya untuk mendidik anak saya. Wanita yang menjadi tempat saya curhat saat saya curiga suami saya punya wanita lain. Air mata ibuku sudah mengalir deras. Mama mertuaku menatap putranya dengan tatapan kecewa yang mendalam. Mereka tidak hanya selingkuh, aku memberikan pukulan terakhir. Mereka sudah menikah. Pernikahan siri, 6 bulan yang lalu. Dilakukan diam-diam di belakang saya. Ini buktinya. Aku melemparkan salinan surat keterangan nikah siri dari penyelidikku ke atas meja. Semuanya terbongkar. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Bara hanya menunduk, tidak berani menatap siapapun. Bara, jawab Papa. Apa semua ini benar? Bentak ayahnya. Bara akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya memerah. Iya, Pak. Benar. Pengakuan itu seperti petir di siang bolong. Mama mertuaku menangis histeris. Ayahku mengepalkan tangannya di atas meja, menahan diri untuk tidak memukul menantunya sendiri. Kenapa, Bara? Kenapa kamu lakukan ini pada Arini? Tanya ibuku dengan suara lirih. Bara menatapku. Tatapannya kini penuh kebencian. Karena aku lelah, Bu. Aku lelah selalu berada di bawah bayang-bayang Arini. Di perusahaan, aku hanya bawahannya. Di rumah, semua ini miliknya. Aku butuh seorang wanita yang bisa menghargaiku sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang pemimpin. Aku tertawa. Tawa yang terdengar sangat mengerikan. Pemimpin? Pemimpin macam apa yang menggunakan uang istrinya untuk membiayai istri simpanannya? Pemimpin macam apa yang berbohong dan mengkhianati keluarganya sendiri?
Jangan salahkan aku atas ketidakbecusanmu menjadi seorang pria, Bara. Aku berdiri. Pertunjukan pertama selesai. Sekarang, kita lanjut ke babak berikutnya. Aku berjalan menuju pintu utama, membukanya lebar-lebar. Silakan masuk. 2 orang pria berbadan tegap masuk ke dalam rumah. Di belakang mereka, berjalan Bu Ratna, pengacaraku, dengan wajah tenang. Dan yang terakhir, masuk seorang wanita yang wajahnya langsung pucat saat melihatku. Aisyah, aku telah merencanakan ini. Aku meminta Bu Ratna untuk mengirimkan somasi resmi kepada Aisyah dan memintanya datang ke alamat rumahku malam ini juga, dengan dalih untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Tentu saja, ia datang, mungkin berharap bisa memberikan klarifikasi versinya. Ia tidak tahu bahwa ia sedang berjalan masuk ke dalam panggung kehancurannya sendiri. Matanya terbelalak kaget saat melihat seluruh keluarga besar kami ada di sana. Wajahnya yang biasa terlihat teduh, kini dipenuhi ketakutan. Selamat datang di rumah saya, Ustadzah Aisyah. Atau haruskah saya memanggilmu, Nyonya Bara? Sapaku dengan sarkasme yang tajam. Bara langsung berdiri. Arini, jangan libatkan dia. Terlambat, teriakku. Dia sudah melibatkan dirinya sendiri sejak pertama kali dia mengkhianati kepercayaanku dan tidur dengan suamiku. Aku berjalan mendekati Aisyah, yang berdiri mematung di dekat pintu. Bagaimana rasanya, Aisyah? Menjadi pendengar setiaku? Menampung semua keluh kesahku tentang suamiku, padahal kaulah penyebabnya? Kau pasti tertawa terbahak-bahak di belakangku, bukan? Merasa menang karena berhasil merebut suami dari wanita bodoh yang begitu mengagumimu. Aisyah mulai menangis. Mbak Arini, saya bisa jelaskan. Jelaskan apa? Menjelaskan bagaimana kau, seorang guru agama, seorang yang hafal Al-Quran, bisa dengan teganya merusak rumah tangga orang lain? Agama mana yang mengajarkanmu untuk menjadi seorang pelakor berkedok ustadzah? Mama mertuaku yang tadinya menangis, kini bangkit berdiri. Ia berjalan menghampiri Aisyah. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Aisyah. Dasar perempuan tidak tahu malu. Perusak rumah tangga anak saya. Aku membiarkannya. Aisyah pantas mendapatkannya. Setelah meluapkan amarahnya, aku memberikan isyarat pada Bu Ratna. Sekarang, bagian saya. Aku menatap Bara lekat-lekat. Pertama, dengarkan baik-baik. Terhitung sejak detik ini, kau, Bara Adhitama, saya pecat dari posisi direktur proyek di perusahaan saya. Ini suratnya. Aku mengambil sebuah amplop dari Bu Ratna dan melemparkannya ke dada Bara. Kedua, semua fasilitas perusahaan yang kau nikmati, mobil, kartu kredit, semuanya, saya tarik kembali. Kunci mobilnya, serahkan sekarang juga. Bara menatapku tak percaya. Arini, kamu tidak bisa melakukan ini. Oh, tentu saja bisa. Itu semua milikku. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan kunci mobil dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Ketiga, aku kini beralih menatap Aisyah, yang masih terisak sambil memegangi pipinya. Rumah di Green Valley itu. Rumah yang dibelikan suamiku untukmu dengan uangku. Aku akan mengambilnya kembali. Tim pengacaraku akan mengurus prosesnya. Anggap saja sebagai ganti rugi atas sakit hati yang kau sebabkan. Wajah Aisyah semakin pucat. Rumah itu adalah satu-satunya harta yang ia punya dari Bara. Dan yang terakhir, untuk kalian berdua, aku menatap Bara dan Aisyah bergantian. Nikmati pernikahan kalian. Tapi jangan harap sepeser pun uang dariku akan mengalir ke kantong kalian. Mulai sekarang, kau, Bara, harus belajar menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Pemimpin yang menafkahi istrinya dengan hasil keringatnya sendiri. Bukan dari hasil menumpang hidup pada istri pertama. Aku menyelesaikan pidatoku. Rasanya lega. Beban yang selama ini menghimpit dadaku terangkat sudah. Aku telah membongkar kebusukan mereka. Aku telah mempermalukan mereka di depan orang-orang yang paling mereka hormati. Aku telah mengambil kembali semua yang menjadi hakku. Sekarang, kalian berdua, keluar dari rumah saya, usirku dengan suara dingin. Dan kau, Bara, barang-barangmu akan kukemas dalam kantong sampah dan akan kuletakkan di depan gerbang besok pagi. Bara menatapku dengan tatapan penuh kebencian.
Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia telah kalah telak. Ia berjalan gontai, menarik tangan Aisyah yang masih menangis. Mereka berjalan keluar dari rumahku, keluar dari kehidupanku, di bawah tatapan menghakimi dari seluruh keluarga kami. Malam itu, panggungku ditutup dengan sempurna. Aku berhasil membongkar topeng mereka dan menghancurkan dunia mereka. Badai telah selesai mengamuk. Dan kini, yang tersisa hanyalah puing-puing yang harus kubersihkan. Setelah Bara dan Aisyah pergi, keheningan yang canggung menyelimuti ruang makan. Puing-puing emosi berserakan di mana-mana. Orang tuaku segera menghampiriku, memelukku dengan erat. Pelukan mereka terasa begitu hangat, sebuah jangkar di tengah badai yang baru saja reda. Aku tidak menangis. Anehnya, aku merasa sangat tenang, seolah sebuah tumor ganas telah berhasil diangkat dari tubuhku. Papa dan mama mertuaku mendekat dengan wajah penuh penyesalan. Arini, maafkan kami. Maafkan kelakuan Bara, Nak. Kami tidak tahu, kami benar-benar tidak tahu dia bisa setega itu, ucap mama mertuaku di sela isak tangisnya. Aku menatap mereka. Aku tidak merasakan kemarahan terhadap mereka. Mereka juga korban dari kebohongan putra mereka sendiri. Ini bukan salah papa dan mama. Ini adalah pilihan hidup Bara sendiri. Malam itu berakhir dengan kepulangan orang tua kami. Mereka semua memberiku dukungan penuh. Ayahku, yang biasanya pendiam, menepuk pundakku dan berkata, "Kamu melakukan hal yang benar, Nak. Ayah bangga padamu." Kata-kata itu memberiku kekuatan yang luar biasa. Keesokan harinya, seperti janjiku, aku mengemasi semua barang-barang Bara. Bukan ke dalam koper mewah miliknya, tapi ke dalam kantong-kantong sampah hitam yang besar. Baju-baju mahalnya, koleksi jam tangannya, sepatu-sepatu bermereknya, semua kumasukkan tanpa perasaan. Benda-benda itu terasa seperti simbol dari kebohongan yang telah ia jalani. Aku menyuruh asisten rumah tanggaku untuk meletakkannya di trotoar di depan gerbang. Aku tidak peduli jika ada pemulung yang mengambilnya. Bagiku, itu semua adalah sampah. Proses perceraian berjalan dengan cepat. Dengan bukti-bukti yang begitu kuat, Bara tidak punya celah untuk melawan. Ia mencoba meminta bagian dari aset perusahaan, tapi Bu Ratna dengan mudah mematahkannya dengan perjanjian pranikah yang pernah kami tanda tangani, yang menyatakan bahwa perusahaan adalah murni milikku dan tidak termasuk dalam harta Gonogini. Ia juga harus merelakan rumah di Green Valley itu. Ia keluar dari pernikahanku sama seperti saat ia masuk ke dalamnya, tidak membawa apa-apa. Hidupku setelahnya adalah sebuah proses pembersihan dan pembangunan kembali. Membersihkan sisa-sisa kenangan tentang Bara dari rumah dan hatiku, dan membangun kembali masa depan untukku dan Rian. Tentu saja tidak mudah. Ada malam-malam di mana aku merasa kesepian, di mana bayangan kenangan indah kami dulu tiba-tiba muncul dan membuat hatiku nyeri. 10 tahun pernikahan bukanlah waktu yang singkat. Tapi setiap kali rasa sakit itu datang, aku selalu teringat pada pengkhianatannya yang keji. Rasa sakit itu kemudian berubah menjadi pengingat bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat. Aku memfokuskan seluruh energiku pada dua hal, Rian dan pekerjaanku. Untuk Rian, aku harus menjelaskan semuanya dengan hati-hati. Aku duduk bersamanya suatu sore, dan dengan bahasa yang sederhana, aku mengatakan padanya bahwa ayah dan bunda tidak bisa tinggal bersama lagi. Kenapa, Bunda? Apa ayah sudah tidak sayang lagi sama Rian? Tanyanya dengan mata berkaca-kaca. Hatiku terasa teriris mendengarnya. Ayah akan selalu sayang sama Rian. Selalu. Tapi orang dewasa kadang punya masalah yang membuat mereka harus berpisah. Ini bukan salah Rian, sayang. Sama sekali bukan. Aku tidak menceritakan tentang Aisyah. Aku tidak mau menanamkan kebencian di hati anakku. Biarlah ia tetap mengenang ayahnya tanpa noda itu. Aku mengatur agar Bara tetap bisa bertemu Rian setiap akhir pekan, tentu saja di luar rumah dan di bawah pengawasanku dari jauh. Aku melakukan ini demi kesehatan mental Rian. Bagaimanapun juga, Bara tetap ayah biologisnya. Di dunia pekerjaan, aku mengambil alih posisi direktur proyek yang ditinggalkan Bara. Awalnya banyak yang meragukan kemampuanku. Tapi aku membuktikan bahwa aku lebih dari mampu. Aku bekerja 2 kali lebih keras, belajar setiap detail teknis yang dulu kupercayakan padanya. Aku memimpin rapat,
turun langsung ke lokasi proyek, dan membuat keputusan-keputusan strategis dengan percaya diri. Perlahan tapi pasti, aku tidak hanya menjalankan perusahaan, aku membuatnya berkembang lebih pesat. Aku merasa hidup kembali. Ternyata, selama ini aku terlalu banyak bergantung pada bara, terlalu banyak berada di zona nyaman. Pengkhianatannya, secara ironis, telah mendorongku untuk keluar dan menemukan potensi diriku yang sesungguhnya. Aku bukan lagi hanya istri dari seorang direktur, aku adalah direktur itu sendiri. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar tentang Bara dan Aisyah dari Dian. Mereka tinggal di sebuah kontrakan kecil. Bara kesulitan mendapatkan pekerjaan baru. Reputasinya hancur setelah berita perceraian kami dan pemecatannya menyebar di kalangan industri properti. Tidak ada yang mau mempekerjakan seorang pengkhianat. Ia dikabarkan bekerja serabutan, menjadi makelar properti independen dengan penghasilan yang tidak menentu. Aisyah pun bernasib sama. Namanya tercemar. Tidak ada lagi orang tua yang mau memanggilnya untuk mengajar ngaji anak-anak mereka. Ia yang dulu dihormati sebagai ustadzah, kini dicap sebagai pelakor. Mereka hidup dalam kesulitan, membayar harga atas perbuatan mereka. Aku tidak merasakan kepuasan saat mendengar itu. Aku hanya merasa hampa. Kisah mereka bukan lagi urusanku. Suatu sore, setahun setelah malam yang mengubah segalanya itu, aku sedang berdiri di balkon salah satu apartemen yang sedang dibangun oleh perusahaanku. Dari ketinggian, aku bisa melihat seluruh kota terhampar di bawahku, berkilauan di bawah cahaya senja. Rian berdiri di sampingku, memegang tanganku erat. "Bunda hebat, ya. Bisa bangun gedung setinggi ini," katanya sambil menatapku dengan mata berbinar penuh kekaguman. Aku tersenyum, mengusap kepalanya dengan lembut. "Kamu juga hebat, sayang. Sudah jadi anak yang kuat." Aku menatap matahari yang perlahan terbenam di ufuk barat. Warna jingganya yang keemasan tidak lagi hanya menenangkan, tapi juga memberiku harapan. Aku sadar, aku tidak lagi membutuhkan seorang laki-laki untuk merasa utuh. Aku sudah utuh dengan caraku sendiri. Aku punya Rian, putraku yang menjadi sumber kekuatanku. Aku punya karir yang kubangun dengan keringatku sendiri. Dan yang terpenting, aku punya harga diri yang telah berhasil kurebut kembali. Pengkhianatan itu adalah badai yang menghancurkan rumah tanggaku. Tapi setelah badai reda, aku tidak hanya memunguti puing-puingnya. Aku membangun sebuah istana baru di atasnya. Istana yang lebih kokoh, lebih megah, yang pondasinya adalah kekuatanku sendiri. Guru ngaji anakku memang telah menjadi maduku, perusak rumah tanggaku. Tapi tanpa disadarinya, ia juga telah menjadi pemantik yang membangunkanku dari tidur panjang. Ia telah menunjukkan padaku bahwa aku jauh lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Kini, aku siap menyambut fajar yang baru. Fajar yang akan kubangun dengan tanganku sendiri, untukku dan untuk anakku. Tanpa suami yang telah mengkhianatiku, masa depanku justru terlihat jauh lebih cerah. Dan aku akan melangkah ke dalamnya dengan kepala tegak. 10 tahun kemudian. Angin pagi menerbangkan aroma kopi segar dari cangkir porselen putih di tanganku. Dari jendela kaca raksasa di ruang kerjaku, lantai 35 sebuah gedung pencakar langit di jantung Jakarta, pemandangan kota terbentang seperti maket yang rumit dan dinamis. Kendaraan bergerak seperti semut-semut metalik, dan gedung-gedung lain menusuk langit seolah berlomba menggapai awan. Dulu, pemandangan ini akan membuatku merasa kecil. Sekarang, pemandangan ini terasa seperti milikku. Ini adalah panorama dari kerajaan bisnis yang kubangun kembali dari puing-puing, Arini Property Group, yang kini menjadi salah satu pemain utama di industri properti nasional. Citra seorang pebisnis wanita yang sukses di kantor modern dengan pemandangan kota. "Pagi, Bunda." Aku berbalik dan tersenyum. Sosok jangkung seorang pemuda berdiri di ambang pintu, lebih tinggi dariku sekarang, dengan bahu yang mulai lebar dan senyum yang masih menyimpan sisa-sisa kepolosan masa kecilnya. "Rian, putraku, hartaku yang paling berharga, kini berusia 18 tahun. Ia mengenakan kemeja rapi, siap untuk hari terakhirnya di sekolah sebelum kelulusan. "Pagi, sayang. Sudah sarapan?" tanyaku, meletakkan cangkirku. "Sudah, sama Bei Inah tadi." "Bunda kelihatan sibuk sekali," katanya sambil melangkah masuk, matanya menelusuri tumpukan dokumen dan maket proyek baru di mejaku.
Hanya beberapa proposal baru. Proyek kota mandiri di timur Jakarta. Tapi tidak ada yang lebih penting dari hari terakhir sekolah jagoan Bunda, jawabku sambil menghampirinya, merapikan kerah kemejanya yang sedikit miring. Rian tertawa kecil. Bunda, aku bukan jagoan kecil lagi. Di mata Bunda, kamu akan selalu jadi jagoan kecil Bunda, balasku sambil mencubit pipinya pelan, sebuah kebiasaan yang tak bisa kuhilangkan. Hubungan kami adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Melewati badai perceraian yang hebat saat ia masih kecil, kami justru tumbuh menjadi semakin dekat. Kami bukan hanya ibu dan anak, kami adalah sebuah tim. Aku membesarkannya dengan kejujuran dan kepercayaan. Ia tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, berempati, dan sangat menghormatiku. Ia adalah bukti nyata bahwa sebuah keluarga tidak harus memiliki ayah dan ibu di bawah satu atap untuk bisa utuh dan bahagia. Jadi, sudah ada kabar dari MIT? Tanyaku, mencoba terdengar santai, meskipun aku tahu ini adalah topik yang paling membuatnya gugup sekaligus bersemangat. Wajahnya langsung bersinar. Sudah, Bunda. Tadi malam emailnya masuk. Aku diterima. Jantungku seolah melompat karena bahagia. Aku langsung memeluknya erat. Alhamdulillah. Ya ampun, sayang. Bunda bangga sekali sama kamu. Berkat doa Bunda juga, katanya, suaranya sedikit teredam karena pelukanku. Kami melepaskan pelukan, mata kami sama-sama berkaca-kaca. Massachusetts Institute of Technology. Jurusan arsitektur. Impiannya sejak kecil. Ironisnya, ia mewarisi bakat ayahnya, sebuah fakta yang tidak pernah kami pungkiri. Aku justru mendorongnya, membelikannya buku-buku arsitektur terbaik, dan mendukung penuh minatnya. Bakat adalah anugerah, tidak peduli dari mana asalnya. Yang terpenting adalah bagaimana ia akan menggunakan bakat itu. Hidupku kini berada dalam fase yang tenang dan memuaskan. Pekerjaan memberiku tantangan dan pencapaian, Rian memberiku cinta dan kebanggaan. Aku tidak lagi merasakan kekosongan. Luka lama itu memang masih ada, seperti bekas luka yang samar di kulit, tidak lagi sakit namun menjadi pengingat permanen akan sebuah pertempuran yang telah kumenangkan. Aku tidak pernah menjalin hubungan serius lagi dengan pria manapun. Bukan karena trauma, tapi karena aku belum menemukannya perlu. Aku sudah merasa utuh. Kebahagiaanku tidak lagi bergantung pada kehadiran seorang pria di sisiku. Namun, takdir terkadang punya cara yang aneh untuk menguji ketenangan yang telah kita bangun dengan susah payah. Ia seringkali mengirim hantu dari masa lalu, bukan untuk menghantui, tapi untuk memastikan bahwa kita benar-benar sudah berdamai dengannya. Hantu itu datang dalam wujud sebuah panggilan telepon di suatu sore yang sibuk, dari nomor yang tidak kukenal. Awalnya aku mengabaikannya, tapi panggilan itu terus berulang dengan gigih. Akhirnya, dengan sedikit kesal, aku mengangkatnya. Halo? Halo, Bunda? Suara itu, suara yang dalam dan berat, namun kini terdengar serak dan ragu. Suara yang tidak pernah kudengar langsung selama hampir 10 tahun. Suara Bara. Jantungku berdebar sesaat karena terkejut, sebelum kembali tenang. Ini Rian. Aku terdiam. Bara menelepon Rian. Bukan aku. Tentu saja. Aku menyerahkan ponsel itu kepada Rian yang kebetulan baru saja pulang dan sedang duduk di sofa ruang keluarga, membaca brosur universitas. Dari ayahmu, kataku pelan. Ekspresi Rian berubah. Ia menatapku sejenak, mencari persetujuan, sebelum akhirnya mengambil ponsel itu dan berjalan menjauh ke arah balkon untuk privasi. Aku memperhatikannya dari jauh. Punggungnya yang tegap tampak sedikit menegang. Selama ini, hubungan Rian dan Bara berjalan seadanya. Mereka bertemu mungkin 2 atau 3 bulan sekali di sebuah restoran. Bara tidak pernah absen memberikan ucapan selamat ulang tahun, meski hadiahnya selalu sederhana. Aku tidak pernah melarang Rian menemuinya. Itu adalah haknya. Namun, aku juga tidak pernah mendorongnya. Aku membiarkan Rian sendiri yang mengatur ritme hubungan mereka. Dan Rian, dengan kedewasaannya, memilih untuk menjaga jarak yang sopan. Ia menghormati Bara sebagai ayahnya, tapi tidak lebih dari itu. Ikatan emosional mereka telah lama terputus. Setelah hampir setengah jam, Rian kembali masuk. Wajahnya tampak muram dan bingung. Ia duduk di sampingku,
mengembalikan ponselku tanpa berkata apa-apa. Ada apa, sayang? Tanyaku lembut. Ia menghela napas panjang. Ayah, dia minta bertemu. Katanya ada hal penting yang mau dibicarakan. Lalu, aku bilang aku sibuk persiapan kelulusan. Tapi dia memaksa. Suaranya aneh, Bunda. Seperti orang putus asa. Rian menatapku, matanya mencari jawaban. Dia juga menanyakan kabar Bunda. Aku meraih tangannya. Kalau kamu tidak mau bertemu, tidak apa-apa. Kamu tidak punya kewajiban apapun. Rian menggeleng. Aku pikir, aku harus bertemu dengannya. Setidaknya untuk yang terakhir kali sebelum aku berangkat ke Amerika. Aku hanya tidak tahu harus bagaimana, Bunda. Sebagian diriku merasa kasihan, tapi sebagian lagi masih marah. Inilah saatnya. Selama ini aku melindunginya dari detail-detail paling kotor dari perpisahanku. Aku hanya mengatakan ayahnya telah menyakiti Bunda dan kami tidak bisa bersama lagi. Tapi sekarang ia bukan anak kecil lagi. Ia adalah seorang pria dewasa yang akan segera melangkah ke dunia. Ia berhak tahu kebenaran yang utuh. Rian, kataku dengan suara yang tenang dan mantap. Duduk sini. Ada sesuatu yang harus Bunda ceritakan. Sesuatu yang sudah lama Bunda simpan. Kamu sudah cukup dewasa untuk mendengarnya sekarang. Maka, sore itu, di ruang keluarga kami yang bermandikan cahaya senja, aku menceritakan semuanya. Tentang Ustadzah Aisyah, tentang bagaimana aku menganggapnya adik, tentang curhatku yang naif, tentang perselingkuhan dan pernikahan siri mereka, tentang pengintaian yang kulakukan, hingga malam di mana aku membongkar semuanya. Aku bercerita tanpa air mata, tanpa drama. Aku menyajikannya sebagai sebuah rangkaian fakta, sebuah studi kasus tentang pengkhianatan dan konsekuensinya. Rian mendengarkan dalam diam. Wajahnya mengeras, rahangnya mengetat. Aku bisa melihat berbagai emosi berkecamuk di matanya, keterkejutan, ketidakpercayaan, jijik, dan kemarahan yang membara. Saat aku selesai, ia hanya menunduk, menatap tangannya yang terkepal. Jadi, wanita itu? Suaranya bergetar. Guru ngajiku? Aku mengangguk. Iya, sayang. Keheningan menyelimuti kami selama beberapa menit. Aku memberinya ruang untuk memproses semuanya. Akhirnya, ia mengangkat wajahnya. Matanya merah, tapi tatapannya tegas. Aku akan menemuinya, Bunda, katanya. Sekarang aku tahu apa yang harus aku katakan padanya. Apapun keputusanmu, Bunda akan mendukungmu, kataku. Tapi ingat satu hal, Rian. Jangan biarkan kemarahan meracuni hatimu. Kamu jauh lebih baik dari dia. Tunjukkan itu. Pertemuan itu terjadi 2 hari kemudian di sebuah kedai kopi yang sepi. Rian pergi sendiri, menolak saat aku menawarkan untuk menemaninya. Aku menunggu di rumah dengan perasaan cemas. Ini adalah ujian kedewasaan pertamanya, dan ia harus menghadapinya sendiri. 1 jam kemudian, ia pulang. Wajahnya tampak lebih tenang, lebih lega. Gimana? Tanyaku. Ia duduk dan menceritakan semuanya. Barah, katanya, terlihat sangat kacau. Pakaiannya lusuh, tubuhnya lebih kurus, dan rambutnya sudah banyak beruban. Ia bukan lagi sosok pria gagah yang Rian ingat dari foto-foto lama. Ia terlihat seperti pria tua yang kalah oleh kehidupan. Ia memulai dengan meminta maaf. Maaf karena telah menjadi ayah yang buruk, maaf karena telah menghancurkan keluarga mereka. Ia kemudian menceritakan hidupnya selama 10 tahun terakhir. Pernikahannya dengan Aisyah hanya bertahan 3 tahun. Mereka tidak sanggup menghadapi kemiskinan dan cemoohan sosial. Pertengkaran menjadi makanan sehari-hari, saling menyalahkan atas nasib buruk yang menimpa mereka. Akhirnya, Aisyah meninggalkannya, pergi entah kemana. Setelah itu, hidup Bara semakin terpuruk. Ia berpindah-pindah pekerjaan, tidak ada yang bertahan lama. Ia mengaku telah membuat banyak kesalahan, terjerat utang, dan kini ia benar-benar berada di titik terendah. Ia datang pada Rian bukan untuk meminta uang dalam jumlah besar, tapi hanya untuk meminta sedikit bantuan agar bisa memulai usaha kecil-kecilan, dan yang lebih penting, ia meminta pengampunan dari putranya. Lalu, apa yang kamu katakan? Tanyaku penasaran. Rian menatapku. Aku bilang,
Aku tidak bisa memberinya pengampunan, karena itu bukan hakku. Dosa terbesarnya bukan padaku, tapi pada Bunda. Aku bilang, jika dia benar-benar ingin dimaafkan, dia harus meminta maaf langsung pada orang yang paling dia sakiti. Aku terpana mendengar kedewasaan putraku. Lalu aku bilang, lanjut Rian, bahwa aku akan membantunya. Bukan karena dia ayahku, tapi karena aku tidak mau melihat manusia manapun menderita seperti itu. Aku akan memberinya sebagian dari uang tabunganku untuk modal usaha. Tapi aku memberinya syarat. Setelah ini, jangan pernah lagi mengganggu kehidupan Bunda. Anggap ini sebagai pembayaran terakhir atas semua nafkah yang tidak pernah dia berikan. Air mataku menetes. Kali ini bukan air mata kesedihan, tapi air mata kebanggaan. Badai itu memang telah menghancurkan pernikahanku, tapi ia telah menempa putraku menjadi seorang pria yang luar biasa. Ia bijaksana, tegas, namun tetap punya hati nurani. Bunda bangga sekali padamu, Nak, hanya itu yang bisa kukatakan. Kejadian itu seolah membuka sebuah pintu yang telah lama tertutup. Namun, takdir rupanya belum selesai. Seminggu setelah pertemuan Rian dengan Bara, aku mendapatkan kejutan lain. Aku sedang mengunjungi salah satu panti asuhan yang rutin mendapatkan donasi dari program CSR perusahaanku. Saat aku sedang berbincang dengan kepala panti, seorang wanita datang menghampiri kami, membawa nampan berisi gelas-gelas teh. Ia berjalan menunduk, tidak berani menatapku. Tapi aku mengenalinya. Meskipun kini lebih kurus, wajahnya lebih kusam, dan hijab syari mahalnya telah berganti dengan seragam kerja panti yang sederhana, aku tidak mungkin salah. Garis wajah itu, sorot mata yang dulu pernah begitu kukagumi, kini terlihat redup dan penuh kelelahan. Dia adalah Aisyah. Waktu seakan berhenti. Kepala panti, yang tidak tahu apa-apa, memperkenalkannya. Oh, ini Aisyah, Bu Arini. Salah satu pengasuh terbaik kami di sini. Rajin sekali orangnya. Aisyah mengangkat wajahnya perlahan. Matanya terbelalak saat menyadari siapa aku. Gelas-gelas di atas nampan yang dipegangnya bergetar hebat. Wajahnya pucat pasi. Ia terlihat seperti ingin lari, tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Aku merasakan badai emosi kecil di dalam diriku. Marah, benci, kasihan, semua bercampur aduk. Tapi suara Rian terngiang di telingaku, jangan biarkan kemarahan meracuni hatimu. Aku menarik napas, menenangkan diriku. Aku menatap Aisyah, bukan lagi dengan kebencian, tapi dengan tatapan seorang wanita yang telah lama meninggalkan masa lalu itu di belakang. Boleh saya bicara sebentar dengan Aisyah, Bu? Tanyaku pada kepala panti dengan suara yang kuusahakan tetap tenang. Kami berjalan menuju sebuah taman kecil di belakang panti. Suasananya sunyi, hanya terdengar suara tawa anak-anak dari kejauhan. Aisyah berdiri di hadapanku, terus menunduk, tubuhnya gemetar. Mbak, Arini, bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Maaf saya tidak tahu Mbak akan ke sini. Dunia memang sempit, ya, jawabku datar. Tiba-tiba ia bersimpuh di kakiku, menangis terseduh-seduh. Maafkan saya, Mbak. Maafkan saya. Saya tahu saya salah, saya telah melakukan dosa yang sangat besar. Saya telah menghancurkan hidup Mbak, menghancurkan kepercayaan Mbak. Setiap hari selama 10 tahun ini saya hidup dalam penyesalan. Aku menatapnya yang bersimpuh di tanah. Pemandangan ini, 10 tahun yang lalu, mungkin akan memberiku kepuasan yang luar biasa. Tapi sekarang, aku tidak merasakan apa-apa selain rasa kasihan yang hampa. Berdirilah, kataku. Jangan bersimpuh seperti itu. Ia perlahan berdiri, masih terisak. Saya pantas menerima semua ini, Mbak. Hidup saya hancur setelah berpisah dari Mas Bara. Saya kembali dicemooh, tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Bekerja di sini adalah satu-satunya cara saya untuk menebus dosa. Dengan mengabdi pada anak-anak yatim, saya berharap Allah mau mengampuni saya. Aku mendengarkannya. Aku melihat penyesalan di matanya. Entah itu tulus atau hanya karena nasib buruk telah menimpanya. Tapi itu tidak lagi penting bagiku. Pengampunanmu, bukan dariku kau mencarinya, Aisyah. Mintalah pada Tuhan, kataku. Dan soal aku
Aku tidak akan bilang aku memaafkanmu, karena luka yang kau berikan terlalu dalam untuk bisa sembuh total. Tapi aku juga tidak lagi membencimu. Aku sudah melupakanmu. Kata-kata itu adalah kebenaran. Aku tidak lagi membencinya, karena untuk membenci, berarti aku masih peduli. Aku sudah tidak peduli lagi. Dia hanyalah bagian dari masa laluku yang kelam, sebuah bab yang sudah lama kututup. Terima kasih, Mbak, terima kasih, isaknya. Hiduplah dengan baik, kataku sebagai kalimat terakhir, sebelum berbalik dan berjalan meninggalkannya. Aku tidak menoleh lagi. Saat aku berjalan menuju mobilku, aku merasa sebuah beban terakhir yang tak kusadari masih ada, akhirnya terangkat dari pundakku. Aku telah menghadapi kedua hantu dari masa laluku. Aku tidak lari. Aku tidak berteriak. Aku menghadapi mereka dengan ketenangan seorang pemenang. 3 bulan kemudian, aku berdiri di aula kelulusan SMA Rian. Putraku naik ke atas panggung, bukan hanya untuk menerima ijazah, tapi juga untuk memberikan pidato sebagai lulusan terbaik. Ia berdiri di podium dengan percaya diri. Saya ingin mendedikasikan penghargaan ini, katanya, suaranya menggema di seluruh ruangan, kepada seorang wanita. Seorang pejuang, seorang pemimpin, dan sumber inspirasi terbesar saya. Orang yang mengajarkan saya bahwa dari puing-puing kehancuran sekalipun, kita bisa membangun istana yang lebih megah. Untukmu, bundaku tercinta, Arini. Seluruh hadirin bertepuk tangan. Aku menangis dalam diam, air mata kebahagiaan yang mengalir hangat di pipiku. Aku menatap putraku yang berdiri gagah di atas panggung. Aku menatap masa depannya yang terbentang cerah. Dan aku menatap hidupku sendiri yang penuh dengan bekas luka, tapi juga penuh dengan kemenangan. Badai itu telah berlalu. Fajar yang baru telah lama datang. Dan di bawah cahayanya, aku berdiri tegak, utuh, dan damai. Aku adalah Arini. Dan ini adalah akhir dari ceritaku, sekaligus awal dari kehidupan baru yang kubangun dengan tanganku sendiri.